Halo traders, hello Maxian, perkenalkan saya dengan Geraldo Covid, Market Analyst dari PT Maxco Futures. Kali ini saya akan membahas mengenai market outlook yang akan terjadi selama seminggu ke depan. Kita akan bahas mengenai dari sisi technical analysis. Namun sebelum itu saya mau menginfokan semua kepada Bapak Ibu tentunya yang belum pernah join di Maxco Futures, tentunya kita ada reward program. Reward program ini kita berikan ketika Bapak Ibu melakukan transaksi di Maxco Futures. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa kunjungi Maxco Futures tentunya. Oke, sebelum kita membahas mengenai sisi teknikal, ada baiknya saya akan membahas garis besar berita yang terjadi selama seminggu ke depan. Saya mungkin akan tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Oke, kita akan melihat berita yang terjadi selama seminggu ke depan tentunya yang cenderung akan high impact. Dan di sini saya melakukan dari trading ekonomi tentunya bahwa di hari Rabu nanti ada inflation rate dari per GBP. Ini akan membuat pergerakan GBP cukup volatile, jadi harus berhati-hati dan kita harus melihat dari sisi technical analysis apakah trennya itu naik atau turun, dan kita melihat dampak dari perlawanan GBP terhadap USD or GBP terhadap yang bukan USD. Nah, di hari Kamis, kita akan melihat lagi tentang rapat hasil dari FOMC. Ini yang akan kita lihat apakah nanti dari sisi FOMC ini akan menaikkan suku bunga kembali atau cenderung pausing, tentunya dari sisi berita FOMC ini. Kemudian di hari Jumat, yang terakhir ini kita akan melihat dari sisi retail sales, tentunya dari per GBP. Ini cukup volatile juga karena setiap berita yang menunjukkan retail sales, baik itu dari GBP, USD, ataupun GPY dan lain-lain sebagainya, itu merupakan dampak yang cukup high impact. Mungkin itu saja, jadi ada 3 hari, dari hari Rabu, terus di hari Kamis, dan di hari Jumat. Ini merupakan berita high impact, namun jangan lupa juga untuk cek yang medium impact-nya di bintang 2 tentunya, di mana di sini juga banyak beberapa berita yang memang mempengaruhi dari sisi teknikalnya juga ya. Jadi kita akan melihat dari sisi fundamentalnya secara garis besar dan sisi teknikalnya. Sekarang saya akan membahas dari sisi marketnya terlebih dahulu. Oke. Baik, kita akan lihat dari sisi marketnya terlebih dahulu. Kita sedang berada di, kita akan mulai dari DXY dulu ya. Nah, dari DXY terlihat bahwa dia sudah mengakhiri dari sisi area supportnya. Bahwa DXY ini ketika tertahan di area supportnya itu di poin 100,974, ini dia terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sudah beberapa resisten ditembus yang dimana ini menjadi resisten kuat sebelumnya, yaitu di 102,154, 102,808, dan 103,381. Menurut outlook saya pribadi, disclaimer on ya Bapak Ibu, bahwa dari secara daily ini akan masih menunjukkan tingkat dari DXY-nya akan terjadi kenaikan. Namun setiap terjadinya kenaikan ada secondary movement-nya terlebih dahulu atau gerakan kedua dari market. Tetap waspadai, di mana garis yang kita tandai sebelumnya ini merupakan area resisten lama yang sebelumnya ditembus oleh harga yang per sekarang atau per hari ini. Jadi area resisten lama ini bisa dijadikan pijakan untuk DXY ini bisa naik lebih lagi. Ketika DXY terjadi kenaikan yang cukup signifikan, maka ini akan berdampak terhadap nilai gold marketnya, di mana gold market akan terjadi sentimen yang negatif. Namun, selain terjadinya sentimen negatif, tentunya kita harus tetap melihat dari sisi teknikalnya. Dan untuk DXY sendiri, ketika dia masih tertahan di area resisten yang lama di 102,808 dan 102,154, ini akan membuat DXY masih terus akan bergerak bullish hingga seminggu ke depan sampai di area taking profitnya di 105,097. Mungkin itu saja untuk DXY. Kemudian kita akan cek dari market Euro USD. Kita akan lihat dari market ini Euro USD. Euro USD dalam trennya masih terlihat downtrend ya. Kita lihat ini bahwa masih dalam fase
bearish market, yang ini akan menandakan penurunan yang memang masih akan terjadi pada Euro USD. Namun hati-hati, ada area kuning atau dua garis yang saya tanda ini adalah titik dari perubahan dari market itu sendiri. Jika area ini ditembus, maka perubahan dari market bearish bisa menjadi market bullish. Tapi selama dia belum bisa menembus area kuning yang ditandai sebagai selling area atau selling point yang berpeluang untuk turun ke bawah, ini akan membuat harga Euro USD masih akan terus turun sampai ke area support lamanya. Tapi jika area ini sudah ditembus, yang area kuning ini, maka ini akan menandakan adanya perubahan transisi tren. Jadi kalau misalnya saya gambar trend line-nya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, misalnya kita gabungkan dari titik lower high pertama, lower high kedua, dan ini lower high ketiga. Dan ketika ini memang harganya sempat ditembus, maka ini sudah terjadi perubahan tren. Namun, kalau belum ditembus, maka Euro USD masih berpeluang akan turun ke bawah. Sambil kita melihat, karena memang tadi di hari Kamis, hari Jumat, dan hari Rabu ya, itu juga ada beberapa yang menyangkut dengan pound sterling yang akan berdampak juga terhadap Euro USD tentunya. Kemudian kita akan cek dari sisi USD JPY. Kita akan cek tentunya USD JPY ini mempengaruhi daripada nilai gold juga. USD JPY kita tahu kemarin dalam seminggu itu dia terus terjadi kenaikan ya. Dan kemarin tentunya waktu rapat The Fed ini membuat harga mengalami terkoreksi hingga ke level 137.702. Level ini akan menjadi penentu apakah tren ini masih dikatakan bullish atau sudah masuk dalam kategori bearish trend. Kenapa? Karena memang acuan ini kita tentukan sebagai area resisten lamanya. Ketika area resisten lamanya ini sudah ditembus dengan terjadinya penembusan support ini, maka trennya sudah tidak bisa dikatakan bullish trend, maka sudah akan berubah menjadi bearish trend. Tapi selama harga masih tertahan pada area resisten ini masih mencoba berpeluang untuk terus naik, dan mungkin kalau misalnya ini ternyata kuat area resisten ini dan menjadi support baru, maka kenaikannya bisa ke 139.643 seperti itu. Kemudian kita akan lihat dari sisi XAU-USD. Nah, dari sisi XAU-USD kita melihat bahwa kemarin terjadi kenaikan ya, bahwa kalau dari USD JPY-nya mengalami penurunan terkoreksi, di gold sudah mulai masuk dalam kategori trend bullish. Walaupun memang dari sisi lower high yang kedua ini, higher low yang kedua ini belum valid, tapi kita menunggu apakah ini akan valid sebagai higher low yang kedua. Jika ini valid dan tertahan di area 68 sampai 65, ini akan menandakan bahwa market tersebut untuk XAU-USD masih memiliki penguatan sampai ke area 1991 sampai 1993. Karena kita melihat ini ada area classic support, kemudian The Fed melakukan statement ya, dan ini akan membuat kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau misalnya ini higher low-nya jadi dan swing low-nya ini jadi, maka XAU-USD masih akan lanjut kenaikannya sampai area 1991 dan 1993. Dan yang terakhir kita akan melihat dari sisi US oil tentunya ya. Oke, kita akan lihat. Nah, untuk US oil tentunya kalau misalnya Bapak Ibu sudah gabung di Masco, kita ada daily analysis ya. Untuk hari ini memang US oil saya melihat ada potensi double top, dan tentunya take profit kita di area 70 dan sudah kena. Dan ini memang kalau area 70 ini memang masih kuat untuk ditembus, maka akan turun lagi ke area 70.07 sampai 69. Namun jika area ini cukup kuat menahan atau area demand ini bisa menahan daripada harga oil, ini akan membuat kenaikan kembali ke harga 71 sampai 72. Namun jika tidak, maka dia akan turun ke area 70.07 sampai area 69.
Jadi untuk Bapak Ibu yang belum gabung Maxco Futures, langsung gabung aja bersama Maxco dan nikmati segala benefit yang diberikan oleh Maxco. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah memperhatikan market outlook untuk 1 minggu ke depan. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.